Di sebuah desa terpencil bernama Suryajati, terdapat sebuah legenda kelam yang diwariskan turun-temurun. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Hutan itu, yang disebut hutan larangan, menyimpan misteri yang tak terpecahkan selama ratusan tahun. Warga desa percaya bahwa di dalamnya hidup makhluk yang disebut manusia setengah hantu, makhluk yang tidak sepenuhnya manusia tetapi juga tidak sepenuhnya roh. Konon, cerita ini berawal dari seorang pria bernama Wirya, yang hidup sekitar 2 abad lalu. Wirya adalah seorang dukun hitam yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Ia dikenal karena kemampuannya memanggil arwah dan melakukan ritual-ritual gaib yang melampaui batas. Namun, ambisinya yang besar untuk memperoleh kekuatan abadi membuatnya menempuh jalan terlarang. Wirya bertekad menyatukan tubuhnya dengan arwah penasaran, berharap mendapatkan keabadian dan kekuatan luar biasa. Untuk itu, ia melakukan ritual yang disebut penyatuan 2 dunia. Ritual ini membutuhkan tumbal berupa nyawa manusia dan dilakukan di sebuah batu besar di tengah hutan larangan. Batu tersebut dipercaya sebagai tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pada malam yang penuh badai, Wirya memulai ritualnya. Namun, sesuatu yang salah terjadi. Arwah yang ia panggil terlalu kuat, dan tubuhnya tidak mampu menahan energi yang dilepaskan oleh arwah tersebut. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Bagian kanan tetap manusia, tetapi bagian kiri berubah menjadi bayangan gelap dengan tulang-tulang yang terlihat. Matanya, yang semula normal, kini memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Wirya tidak mati, tetapi juga tidak lagi hidup seperti manusia biasa. Ia terjebak di antara 2 dunia, menjadi makhluk yang abadi namun dikutuk. Setelah kejadian itu, Wirya menghilang ke dalam hutan. Namun, sejak malam ritual tersebut, banyak kejadian aneh mulai terjadi di desa Suryajati. Penduduk sering mendengar suara-suara aneh dari hutan, seperti tawa menyeramkan atau jeritan yang membuat bulu kuduk merinding. Hewan-hewan ternak ditemukan mati tanpa sebab, dan tubuh mereka menunjukkan bekas gigitan yang aneh. Orang-orang yang nekat masuk ke hutan seringkali tidak pernah kembali, atau jika kembali, mereka ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan wajah penuh ketakutan. Legenda manusia setengah hantu semakin berkembang dari waktu ke waktu. Warga percaya bahwa Wirya, yang kini menjadi makhluk abadi, mencari jiwa-jiwa baru untuk menyelesaikan ritual yang gagal. Ia mengincar orang-orang yang berani mengusik ketenangannya di hutan, menjadikan mereka korban berikutnya untuk mempertahankan keberadaannya di dunia ini. Mitos ini terus menjadi bahan cerita di kalangan warga, tetapi tidak semua orang mempercayainya. Bagi generasi muda, cerita ini dianggap hanya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti mereka agar tidak masuk ke hutan. Namun, bagi para tetua desa, legenda ini adalah peringatan yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa hutan itu memang berbahaya, dan tidak ada yang boleh mengusik apa yang ada di dalamnya. Di tengah suasana penuh misteri ini, seorang jurnalis muda bernama Arya tiba di desa Suryajati. Arya adalah seorang petualang sejati yang gemar mengeksplorasi cerita-cerita mistis. Ia mendengar tentang legenda manusia setengah hantu dari seorang temannya dan memutuskan untuk menyelidikinya. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menemukan kebenaran di balik cerita yang dianggap mitos. Arya tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa yang disediakan oleh kepala desa. Selama beberapa hari pertama, ia mengamati kehidupan sehari-hari penduduk dan mencoba mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang hutan dan legenda yang menyelimutinya. Ia berbicara dengan para tetua desa yang dengan enggan menceritakan apa yang mereka ketahui. Salah satu tetua, Pak Surya, memperingatkan Arya untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak ia pahami. Hutan itu bukan tempat untuk orang luar seperti kamu, Nak, kata Pak Surya dengan nada serius. Banyak orang yang sudah masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Kau bisa memanggil sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Namun, peringatan itu tidak membuat Arya gentar. Sebaliknya, ia semakin penasaran. Ia mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke hutan, membawa peralatan seperti kamera, senter, dan alat perekam suara. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa cerita manusia setengah hantu hanyalah mitos belaka. Namun, dalam hati kecilnya,
Ada perasaan was-was yang sulit dijelaskan. Pada malam Jumat Kliwon, Arya memutuskan untuk memulai penjelajahannya. Langit malam itu gelap tanpa bintang, dan angin dingin bertiup kencang. Warga desa mengurung diri di rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka tahu bahwa malam itu adalah malam di mana manusia setengah hantu sering menampakkan diri. Dengan langkah penuh keyakinan, Arya memasuki hutan larangan. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Ia hanya melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan mendengar suara-suara serangga malam. Namun, semakin jauh ia masuk, suasana mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara di sekitarnya perlahan menghilang. Hutan itu seperti hidup, mengamatinya dengan mata yang tak terlihat. Di tengah perjalanan, Arya menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lingkaran batu kecil yang tampak seperti altar kuno berdiri di tengah hutan. Batu itu penuh dengan ukiran-ukiran yang tidak ia kenali, tetapi terlihat seperti simbol-simbol ritual. Di sekitarnya, tanahnya berwarna gelap, seolah-olah sesuatu pernah terbakar di sana. Arya mengeluarkan kameranya dan mulai memotret. Namun, saat ia mengambil gambar, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia berbalik, tetapi tidak melihat apa-apa. Jantungnya mulai berdegup kencang, tetapi ia mencoba mengabaikan rasa takut itu. Ia melanjutkan penjelajahannya, semakin dalam ke dalam hutan. Tanpa disadari, Arya telah melangkah ke wilayah yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun selama bertahun-tahun. Disinilah, cerita tentang manusia setengah hantu akan segera menjadi kenyataan yang menghantui hidupnya selamanya. Malam Jumat Kliwon tiba dengan suasana yang mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan membawa suara-suara aneh yang seolah berasal dari dalam hutan. Di desa Suryajati, warga memilih mengurung diri di rumah masing-masing. Pintu-pintu dikunci rapat, dan jendela-jendela ditutup dengan kayu. Mereka tahu, malam itu bukanlah malam biasa. Malam itu adalah malam di mana manusia setengah hantu sering menampakkan diri. Namun, Arya memiliki rencana yang berbeda. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk memasuki hutan larangan. Hutan yang dipenuhi misteri dan cerita-cerita menyeramkan. Dengan membawa kamera, alat perekam suara, dan senter, ia melangkah keluar dari rumah kecilnya yang terletak di pinggir desa. Arya mengenakan jaket tebal dan sepatu bot, memastikan bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika ia tiba di tepi hutan, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Di hadapannya, hutan larangan menjulang seperti dinding kegelapan. Pohon-pohonnya yang tinggi dan rapat membuat cahaya bulan sulit menembus. Arya menyalakan senternya dan melangkah masuk. Pada awalnya, semuanya tampak biasa saja. Ia hanya mendengar suara serangga malam dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Namun, semakin jauh ia masuk, suasana mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara serangga perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan. Seperti hutan itu sendiri sedang menunggu sesuatu. Arya mencatat semua yang ia lihat dan dengar dalam jurnalnya. Ia memotret pohon-pohon besar yang tampak tua dan lapuk, serta semak-semak lebat yang menutupi sebagian besar jalan setapak. Beberapa kali, ia merasa seperti diawasi. Namun, setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Hanya imajinasiku saja, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Arya menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah hutan, ia melihat sebuah lingkaran batu kecil yang tampak seperti altar kuno. Batu-batu itu penuh dengan ukiran-ukiran yang tidak ia kenali, tetapi terlihat seperti simbol-simbol ritual. Di tengah lingkaran, ada sebuah batu besar yang lebih gelap dibandingkan batu lainnya. Tanah di sekitarnya tampak hangus, seolah-olah pernah terbakar. Arya mendekati altar itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan kameranya dan mulai mengambil gambar. Namun, saat ia memotret, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan bau aneh mulai tercium, seperti bau daun basah yang membusuk. Arya berhenti sejenak,
memperhatikan sekelilingnya. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Namun, saat ia menyorotkan senternya ke arah pepohonan itu, tidak ada apa-apa. Mungkin hanya hewan liar, gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, rasa takut perlahan mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Ketika Arya bergerak menjauh dari altar, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu terdengar pelan, tetapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Arya berhenti dan berbalik, tetapi lagi-lagi ia tidak melihat apa-apa. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia memutuskan untuk terus berjalan, tetapi suara langkah itu tidak berhenti. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat. Arya mulai panik. Ia mempercepat langkahnya, mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, suara langkah itu tetap mengikutinya, seolah-olah ada sesuatu yang membayangi setiap gerakannya. Akhirnya, ia tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di kejauhan, berdiri sebuah sosok tinggi dengan tubuh yang separuh transparan. Sosok itu tampak mematung di antara pepohonan, tetapi sorot matanya yang merah tampak menyala dalam kegelapan. Arya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia merasa seperti terhipnotis oleh sosok itu. Sosok itu mulai mendekat, tetapi tidak dengan langkah kaki. Ia meluncur di atas tanah, seolah-olah tidak memiliki berat. Arya mundur perlahan, tetapi kakinya tersandung akar pohon, dan ia terjatuh. Kamera yang ia bawa terlepas dari tangannya. "Apa kau mencariku?" Suara sosok itu terdengar, meskipun mulutnya tidak bergerak. Suaranya seperti bisikan yang menggema di seluruh hutan. Arya tidak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu berhenti tepat di depan Arya. Setengah wajahnya tampak normal, seperti seorang pria tua, tetapi setengah lainnya adalah tengkorak yang gelap dan mengerikan. Mata merahnya menatap dalam-dalam ke mata Arya, dan seketika itu juga, dunia di sekitar Arya berubah. Arya merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, di mana suara jeritan dan tawa mengerikan menggema. Ia menutup matanya, mencoba melawan rasa takut, tetapi semua terasa sia-sia. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu menghilang, tetapi sesuatu terasa salah. Arya merasa tubuhnya lemas, dan pandangannya mulai kabur. Keesokan paginya, warga desa menemukan Arya di pinggir hutan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Ketika ia akhirnya siuman, ia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Namun, satu hal yang ia tahu, sosok itu nyata, dan ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia ganggu. Setelah kejadian di hutan, Arya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia lihat. Meski tubuhnya lemas dan pikirannya kacau, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia yakin bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar ilusi. Dalam kepalanya, sosok manusia setengah hantu itu terus menghantui, dengan mata merah yang menembus jiwanya. Di rumah kecilnya, Arya mulai menyusun kembali potongan-potongan ingatan dari malam itu. Kamera yang ia bawa ternyata rusak, tetapi ia berhasil menyelamatkan beberapa gambar yang tampak buram. Salah satu gambar menunjukkan sosok yang kabur di balik pepohonan, dengan bentuk tubuh setengah transparan. Foto itu membuat bulu kuduknya meremang. Namun, malam itu hanya awal dari serangkaian peristiwa aneh yang akan menghantui Arya. Pada malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar suara-suara di rumahnya. Langkah kaki terdengar di lantai kayu, meskipun ia tinggal sendirian. Barang-barang kecil seperti pena dan buku seringkali berpindah tempat, dan pintu kamar terkadang terbuka sendiri. Arya mencoba mengabaikan semua itu, tetapi rasa takut semakin sulit ia lawan. Satu malam, Arya terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela itu, tetapi tidak menemukan siapapun di luar. Namun, saat ia menoleh, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Bayangan itu diam,
Tetapi kehadirannya begitu kuat hingga membuat Arya hampir tak bisa bernapas. Ia memejamkan mata, berharap bayangan itu menghilang. Ketika ia membuka matanya lagi, bayangan itu lenyap, tetapi rasa dingin tetap menyelimuti ruangan. Pagi harinya, Arya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Surya, tetua desa yang sebelumnya memperingatkannya tentang bahaya hutan larangan. Pak Surya mendengarkan cerita Arya dengan raut wajah serius. Ketika Arya menunjukkan foto-foto yang ia ambil, Pak Surya tampak terkejut. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengalami hal seperti ini, kata Pak Surya sambil menghela napas panjang. Manusia setengah hantu bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Makhluk itu adalah kutukan dari masa lalu yang terus mencari jiwa-jiwa baru untuk melanjutkan ritualnya. Arya merasa darahnya membeku. Ia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menghentikan ini? Pak Surya tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, kau harus kembali ke hutan. Hanya dengan menghadapi makhluk itu, kau bisa memutuskan kutukan ini. Tapi ingat, ini bukan tugas yang mudah. Kau akan membutuhkan keberanian, dan mungkin lebih dari itu. Malam itu, Arya merenungkan kata-kata Pak Surya. Ia tahu bahwa kembali ke hutan berarti mempertaruhkan nyawanya, tetapi ia tidak melihat pilihan lain. Gangguan-gangguan yang ia alami semakin parah. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang hutan dan sosok manusia setengah hantu yang terus memanggil namanya. Kau telah membangunkanku. Suara itu bergema dalam mimpinya. Kini kau milikku. Beberapa hari kemudian, Arya mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke hutan. Ia membawa peralatan yang lebih lengkap, termasuk jimat pelindung yang diberikan oleh Pak Surya. Jimat itu berupa seutas tali dengan batu kecil yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Pak Surya mengatakan bahwa jimat itu bisa memberikan perlindungan sementara, tetapi tidak bisa sepenuhnya menangkal kekuatan makhluk itu. Ketika malam Jumat Kliwon berikutnya tiba, Arya memasuki hutan larangan untuk kedua kalinya. Suasana malam itu lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin tidak berhembus, dan keheningan yang menyelimuti hutan terasa berat. Arya melangkah dengan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang samar-samar ia ingat dari kunjungan sebelumnya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, ia tiba di tempat altar batu yang pernah ia temukan. Altar itu tampak lebih gelap, seolah-olah bayangan melingkupinya. Arya menyalakan lilin kecil yang ia bawa dan mulai membacakan doa yang diajarkan oleh Pak Surya. Ia berharap bahwa doa itu bisa memberinya perlindungan. Namun, sebelum ia selesai, suara langkah kaki mulai terdengar di sekitarnya. Kali ini, suara itu tidak pelan seperti sebelumnya. Langkah-langkah itu terdengar berat, seperti seseorang atau sesuatu yang besar sedang mendekat. Arya memegang jimatnya erat-erat dan menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara. Dari balik kegelapan, sosok manusia setengah hantu muncul. Tubuhnya tampak lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang Arya ingat. Mata merahnya bersinar terang, dan mulutnya yang separuh tengkorak tampak menyeringai. Kau kembali, suara makhluk itu bergema. Kau ingin menyelesaikan apa yang kau mulai. Arya mencoba berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. Aku tidak takut padamu, katanya, meskipun suara gemetar mengkhianati keberaniannya. Ia mengangkat jimatnya, berharap bahwa itu bisa memberikan perlindungan. Namun, manusia setengah hantu hanya tertawa. Suaranya seperti angin ribut yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Jimat itu tidak akan menyelamatkanmu, katanya. Kau sudah menjadi bagian dariku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang. Sebelum Arya bisa merespons, makhluk itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Dunia di sekitar Arya berubah menjadi kegelapan total. Ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang tanpa dasar, di mana suara-suara jeritan dan tawa mengerikan menggema di sekitarnya. Arya mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketika kegelapan itu akhirnya memudar, Arya menemukan dirinya terbaring di tanah, di tengah hutan. Makhluk itu tidak lagi terlihat, tetapi Arya tahu bahwa ini belum berakhir.
Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah-olah sebagian dari makhluk itu telah menyatu dengannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arya bangkit dan berjalan keluar dari hutan, membawa kutukan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Setelah malam yang mengubah hidupnya, Arya kembali ke desanya dengan tubuh lemah dan pikiran yang kacau. Gangguan yang ia alami di rumah semakin parah. Tidak ada malam tanpa mimpi buruk, di mana ia selalu melihat sosok manusia setengah hantu berdiri di sudut gelap hutan, memanggilnya dengan suara dingin dan menyeramkan. "Kau telah membangunkanku." Suara itu bergema dalam mimpinya. "Kau adalah bagian dariku." Namun, gangguan ini tidak hanya berhenti di mimpi. Pada malam-malam tertentu, Arya mendengar suara langkah kaki berat di lantai kayunya, meskipun ia tahu ia tinggal sendirian. Barang-barang di rumahnya seringkali berpindah tempat, pintu terbuka sendiri, dan jendela bergetar meskipun angin malam tidak bertiup. Ketika Arya mencoba mengabaikan semua itu, ia merasa ada yang menyentuh pundaknya, dingin, seperti sentuhan tangan yang tidak terlihat. Kehidupan Arya mulai berubah drastis. Tubuhnya semakin lemah, dan lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti dari malam-malam tanpa tidur. Ia seringkali termenung, terjebak dalam pikirannya sendiri. Warga desa mulai melihat perubahan ini, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya berbisik di belakang punggungnya, menganggap Arya telah terkena kutukan hutan larangan. Suatu hari, Arya menemukan sesuatu yang aneh di cermin kamarnya. Saat ia bercermin, ia melihat bayangan dirinya yang berbeda. Matanya, meskipun tampak normal, sesekali bersinar merah seperti milik manusia setengah hantu. Arya panik. Ia memecahkan cermin itu, tetapi bayangan itu tetap membayang dalam pikirannya. Ia merasa bahwa makhluk itu bukan hanya menghantuinya, tetapi perlahan-lahan menyatu dengannya. Dalam keputusasaan, Arya kembali menemui Pak Surya. "Pak, tolong saya," katanya dengan suara parau. "Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Makhluk itu terus mengganggu saya, bahkan saat saya tidak di hutan." Pak Surya menatap Arya dengan raut wajah serius. "Kutukan ini lebih kuat dari yang saya kira," katanya. "Makhluk itu tidak hanya mengincar jiwa. Ia ingin mengambil tubuhmu sebagai wadah barunya." Mendengar itu, Arya merasa jantungnya berhenti sejenak. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan nada putus asa. Pak Surya menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ada satu cara, tetapi risikonya sangat besar. Kau harus kembali ke altar di tengah hutan dan menyelesaikan ritual yang gagal dilakukan oleh makhluk itu. Namun, kau harus melawan kekuatannya, dan jika gagal kau akan kehilangan segalanya." Arya terdiam. Bagian dari dirinya ingin menyerah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya mempersiapkan diri, dengan bantuan Pak Surya. Mereka membuat perlengkapan khusus, termasuk jimat pelindung baru yang lebih kuat. Pak Surya juga mengajarkan Arya mantra-mantra kuno yang bisa digunakan untuk melawan makhluk itu. Ketika malam Jumat Kliwon berikutnya tiba, Arya memasuki hutan larangan untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia tidak hanya membawa peralatan, tetapi juga tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa malam ini akan menentukan nasibnya. Apakah ia akan terbebas dari kutukan atau sepenuhnya menjadi bagian dari makhluk itu? Hutan tampak lebih gelap dari sebelumnya. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah yang aneh. Suara-suara hewan malam tidak terdengar, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Arya menyusuri jalan setapak yang sudah ia hafal, menuju altar tempat semuanya bermula. Ketika ia tiba, altar itu tampak berbeda. Batu-batu yang sebelumnya hanya terlihat gelap kini bersinar samar dengan cahaya merah. Di sekeliling altar, bayangan-bayangan aneh bergerak seperti asap, seolah-olah makhluk gaib sedang menunggunya. Arya menyalakan lilin dan mulai membacakan mantra yang diajarkan oleh Pak Surya. Namun, sebelum ia menyelesaikan mantra, suara tawa menggelegar menggema di hutan. Dari balik bayangan, manusia setengah hantu muncul. Tubuhnya lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang Arya ingat. "Kau kembali," katanya dengan nada mengejek.
Kau pikir kau bisa melawan aku? Arya tidak menjawab. Ia melanjutkan mantranya dengan suara lantang, meskipun tubuhnya gemetar. Makhluk itu mendekat, mencoba mengganggunya. Suasana di sekitar altar semakin mencekam. Angin berputar kencang, dan bayangan-bayangan di sekitarnya bergerak liar. Ketika Arya hampir menyelesaikan mantranya, makhluk itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Arya merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar ke tanah. Namun, ia tidak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengangkat jimat pelindung dan mengarahkan cahaya lilin ke arah makhluk itu. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai memudar, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Kau tidak bisa menyingkirkanku, katanya. Aku adalah bagian darimu sekarang. Arya kembali ke desanya setelah berhasil mengusir manusia setengah hantu. Namun, meskipun ia telah memenangkan pertarungan, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, ia tidur dengan tubuh lelah tetapi dengan pikiran yang sedikit lebih tenang. Ia merasa bahwa akhirnya, setelah berminggu-minggu dihantui oleh makhluk itu, ia bisa mendapatkan kedamaian. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Arya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menatap bayangannya sendiri di cermin atau genangan air, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Wajahnya tampak berbeda. Matanya yang gelap kini kadang memancarkan kilatan merah samar. Meskipun hanya sesaat, kilatan itu cukup untuk membuat Arya merinding. Apakah aku benar-benar bebas? Pikir Arya, merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba mengabaikan tanda-tanda itu dan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, setiap kali ia mencoba melupakan, sesuatu terjadi yang menariknya kembali keingatan tentang makhluk itu. Suatu malam, Arya bermimpi bahwa ia kembali ke hutan larangan. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan altar batu yang kini hancur, tetapi bayangan makhluk itu masih melingkupinya. Kau pikir kau bisa lari dariku? Suara manusia setengah hantu bergema dalam kegelapan. Aku adalah bagian dari dirimu sekarang. Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menatap sekeliling kamar gelapnya, mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa udara di ruangan itu menjadi dingin. Untuk pertama kalinya sejak pertarungannya di hutan, Arya merasa bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Barang-barang di rumahnya mulai bergerak sendiri lagi. Langkah kaki terdengar di malam hari, dan suara tawa samar sering menggema di sudut-sudut gelap. Arya mencoba bertahan, tetapi tubuh dan pikirannya semakin lelah. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa manusia setengah hantu telah meninggalkan sesuatu dalam dirinya. Merasa bahwa ia tidak bisa melawan sendiri, Arya kembali menemui Pak Surya. Kali ini, raut wajah Pak Surya tampak lebih gelisah daripada sebelumnya. Setelah mendengarkan cerita Arya, ia menggelengkan kepala perlahan. Kutukan ini lebih dalam dari yang kita bayangkan, kata Pak Surya dengan suara berat. Makhluk itu tidak hanya meninggalkan bekas. Sebagian darinya kini ada dalam dirimu. Arya tertegun. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Pak Surya berpikir sejenak sebelum menjawab. Kau harus melakukan perjalanan ke tempat di mana kutukan itu berasal. Bukan hanya ke altar, tetapi ke akar dari ritual yang dukun hitam itu lakukan. Hanya di sana kau bisa menemukan cara untuk memisahkan dirimu dari makhluk itu. Arya tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Ia harus menggali lebih dalam tentang asal-usul ritual terlarang yang mengubah Wirya menjadi manusia setengah hantu. Dengan bantuan Pak Surya, Arya menemukan catatan kuno yang menyebutkan bahwa ritual itu dimulai di sebuah gua tersembunyi di dasar lembah jauh dari desa. Gua itu dianggap sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Persiapan untuk perjalanan ini memakan waktu beberapa minggu. Arya mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Ia tahu bahwa ini adalah peluang terakhirnya untuk benar-benar membebaskan dirinya dari kutukan ini. Dengan membawa peralatan sederhana,
Termasuk jimat pelindung dan mantra tambahan yang diajarkan oleh Pak Surya, Arya memulai perjalanan ke lembah itu. Perjalanan menuju gua penuh dengan tantangan. Arya harus melewati hutan lebat, menyusuri sungai yang deras, dan menghadapi malam-malam dingin di alam liar. Namun, ia tidak menyerah. Ia merasa bahwa semakin dekat ia dengan gua, semakin kuat pengaruh manusia setengah hantu dalam dirinya. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan di telinganya, memanggilnya untuk kembali. "Kau tidak perlu melawan," suara itu berkata. "Terimalah aku, dan kau akan menjadi lebih kuat." Ketika Arya akhirnya tiba di gua, ia merasa bahwa tempat itu memiliki aura yang sangat kuat. Udara di sekitarnya terasa berat, dan suara-suara dari dalam gua seperti panggilan dari dunia lain. Arya menyalakan obor dan melangkah masuk. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang bercahaya samar, seolah-olah tempat itu masih aktif digunakan untuk ritual. Di pusat gua, Arya menemukan lingkaran besar yang diukir di lantai. Lingkaran itu dipenuhi dengan darah kering dan benda-benda ritual lainnya. Arya berdiri di tengah lingkaran itu dan mulai membaca mantra yang ia pelajari. Saat ia melafalkan kata-kata itu, gua mulai bergetar. Cahaya merah muncul dari simbol-simbol di dinding, dan bayangan manusia setengah hantu muncul di hadapannya. "Kau datang untuk melawanku lagi?" Makhluk itu bertanya dengan suara menggelegar. "Kau tahu bahwa kau tidak bisa menyingkirkanku." Arya tidak menjawab. Ia melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin lantang. Makhluk itu mencoba mendekat, tetapi cahaya dari lingkaran ritual mulai membakar tubuhnya. Jeritan makhluk itu menggema di seluruh gua, tetapi Arya tidak berhenti. Dengan seluruh keberaniannya, ia menyelesaikan mantra terakhir. Cahaya terang memenuhi gua, dan tubuh makhluk itu perlahan-lahan hancur menjadi debu. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, makhluk itu menatap Arya dengan mata yang penuh kebencian. "Aku akan kembali," katanya sebelum lenyap dalam kegelapan. Ketika semuanya berakhir, Arya terjatuh ke tanah. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya telah hilang. Ia tahu bahwa ia telah berhasil, tetapi ia juga tahu bahwa pengalaman ini akan meninggalkan bekas yang tak pernah hilang. Arya kembali ke desanya dengan tubuh lemah tetapi hati yang penuh dengan kelegaan. Ia telah mengakhiri kutukan yang menghantuinya, tetapi cerita tentang manusia setengah hantu akan terus hidup sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mengusik dunia yang tidak seharusnya mereka ganggu. Terima kasih telah membaca. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga dapat merasakan ketegangan yang sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.